Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, izinkan Pak Cipta pada hari ini untuk menjelaskan materi luring ya. Saat ini Pak Cipta harapkan kalian bisa memahami materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal luring nanti. Nah, di sini kita ada sebuah rangkaian terdiri dari rangkaian campuran. Kalau misalnya kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat bahwa R2 kemudian dengan R3 itu hubungannya seri. Karena apa? Kalau misalnya kita cut di sini, maka yang terjadi R2 ataupun R3 tidak akan menyala. Gitu ya, pada saat saklar ini pada saat saklar ini kita hubungkan. Gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa R2 dan R3 ini seri, kemudian R4 karena lihat dia kakinya itu ada di titik A dan ada di titik B, maka R4 ini paralel terhadap R2 dan R3, juga terhadap R1. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung hambatan totalnya, maka kita perlu menyederhanakannya menjadi rangkaian seperti ini, nak. Jadi seperti ini kita lihat R1 nanti di sini, ini R1 gitu. Nanti pertama itu kita buat dulu adalah hambatan di R2 dan R3-nya. Ini kita rangkaikan, kita rangkai seri dulu, paralel, maaf. Jadi R2 dan R3 ini paralel. Kemudian nanti udah selesai, maka di sini adalah R4-nya. Kan begitu ya? Nah, ini R4-nya. Nah, nanti setelah dari sini yang kita lakukan adalah apa? R4 dan R3 kita paralelkan lagi gitu ya. Karena apa? Di sini R1 itu adanya di luar, maka kita perlu menyederhanakan yang di dalam dulu rangkaiannya. Nah, di sini kita buat R1 gitu ya. Kemudian sisanya di sini nanti adalah hasil dari R2 paralel dengan R3 dan paralel lagi dengan R4 gitu. Ini R4. Barulah nanti hasilnya itu adalah hasil seri dari R1 sampai R4. Kita menyebutnya dengan R total, begitu ya. R total. Nah, lanjutannya adalah di sini Pak Cipta langsung hapus saja ya. Jadi supaya tidak mengganggu begitu. Oke, sebentar. Oke, kita hapus lagi di sini. Ya, sudah dihapus. Nah, sekarang kita akan coba pastikan dulu jawaban yang nomor 1, hambatan di titik AB. Nah, hambatan di titik AB ini adalah hambatan yang ada di area ini, nah. Area ini A, jadi artinya di A dan kakinya semuanya di B. Which is antara R2, R3 dan R4. R1 enggak, kenapa? Walaupun salah satu kakinya ada di A, satu kaki dari R1 itu tidak ada di B gitu. Makanya kita tidak masukkan R1 di sana. Jadi ketika yang ditanya adalah hambatan pada titik AB, berarti di sini kita lanjutkan kembali adalah apa di sini? Nah, di sini kita masukkan adalah R2 gitu ya, koma R3 dan R4 gitu. Sehingga untuk mencari RAB-nya kita katakanlah demikian. RAB adalah gimana? Adalah R2 ya paralel dengan seri dengan R3 yaitu berapa? Berarti ini kita sebut aja R2 dengan R3 kita paralel dengan R4 kan gitu. Nah, di sini kita bisa hitung paralel itu ditambah ya. Jadi R2 sama R3 itu adalah 9 ditambah 3 ohm. Kan gitu ya. Baru nanti hasilnya adalah kita paralel dengan 4 ohm. Nah, nanti kita peroleh hasilnya adalah 12 ohm. Kemudian kita akan paralelkan dengan 4 ohm. Begitu. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, di sini hasilnya adalah kalian bisa gunakan 1 per RAB gitu kan ya. RAB sama dengan berapa? 1 per 12 gitu ditambah 1 per 4. Nah, gitu. Maka nanti hasilnya adalah kita sederhanakan yaitu 12 sama 4 itu jadi 12 gitu ya. Kemudian 12 bagi 12 1 kali kan gitu ya, kali silang ya. Ditambah 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 1 3 gitu. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa hasilnya 1 per RAB, ingat di sini masih adalah 1 per RAB.
Nah, RAB, sorry, ini 1/RAB ya. Kok nggak mau ya? Oke, RAB di sini adalah 4/12. Nah, sehingga RAB-nya kita bisa cari, yaitu gimana? RAB ya, adalah dibalik, berarti 12/4. Maka kita peroleh hasilnya 3 ohm. Ini adalah RAB-nya. Nah, lanjut bagaimana dengan hambatan total rangkaian? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di sini, RAB itu bentuknya itu nanti seperti ini kan. Di sini adalah R1 begitu, dan di sini adalah RAB. Karena kan tadi sudah kita gabungkan. Begitu ya. R1-nya itu adalah 1 ohm, RAB-nya tadi kita peroleh berapa tadi? 3 ohm ya. Berarti di sini 3 ohm. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah ini kita tulis B di sini ya. Pak Cipta langsung tulis B jadi sorry. Sini aja deh. Ya, kita langsung buat di sini. Nah, ini adalah jawaban yang B. Begitu. Nah, kita turunkan lagi supaya lebih mudah ya untuk menulis. Nah, pertanyaannya itu adalah hambatan total. Berarti hambatan total yang tadi kita tulis ya. Bahwa kita katakan saja di sini R total adalah R1 betul ditambah RAB. Karena dia hubungannya seri. Maka di sini kita peroleh 1 ohm ditambah dengan 3 ohm. Nah, hasilnya adalah 4 ohm. Nah, ini adalah R totalnya. Lalu bagaimana yang di C? Kita tulis lagi. C adalah dia minta adalah kuat arus total rangkaian. Nah, kuat arus total rangkaian itu adalah tegangan total dibagi dengan hambatan total. Karena ini hukum Ohm ya. Masih ingat hukum Ohm ya? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Nah, Pak Cipta turunkan lagi sedikit. Oke, di sini kita peroleh tadi bahwa voltasenya adalah 6 volt. 6 volt. Kemudian R total ya, R total itu adalah 4 ohm. Maka bisa kita hitung I-nya adalah hukum Ohm ya, volt dibagi dengan hambatan. Maka kita bisa peroleh bahwa 6 volt dibagi dengan 4 ohm. Maka hasilnya adalah 1,5 ampere. Begitu. Ini adalah C-nya. Ya, yang C, sorry, adalah arus totalnya. Nah, selanjutnya adalah beda potensial di titik AB. Nah, di titik AB di sini kan kita tahu ya bahwa arus itu akan berbeda pada rangkaian paralel. Karena apa? Arus yang masuk ke atas, misalnya kita ambil R23 ya, R23, ini arus yang dari R1 ini akan terpecah. Dia akan bergerak ke R23 dan dia juga akan bergerak ke bawah yaitu ke R4. Makanya arus pada rangkaian paralel itu selalu berbeda. Tapi kalau arus pada rangkaian seri itu sama. Nah, kebalikannya pada tegangan. Kalau tegangan, rangkaian seri dengan rangkaian seri yang di R1 dan R23 dan di sini ya, RAB lah ya, itu akan berbeda tegangannya. Tetapi pada rangkaian paralel R23 dengan R4, tegangannya akan sama. Ingat bahwa pada rangkaian paralel, yang sama adalah tegangannya. Sementara pada rangkaian seri, yang sama adalah arusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana mencari VAB? Dia minta soalnya itu minta VAB ya. Berarti VAB adalah apa? Adalah I total ya, I total kita kali dengan R. Nah, kan hukum Ohm nih. Tapi R-nya yang mana? Karena dia minta AB, berarti R-nya juga RAB. Begitu, RAB. Nah, berapa ya nilainya? Nah, di sini I totalnya kita udah dapat ya, 1,5 ampere. Nah, kita kali 1,5 ya, maaf. Ya, 1,5 ampere dikali dengan RAB-nya. Berapa RAB-nya? Nah, kita cari lagi di atas nih. RAB-nya itu kita peroleh ini ya, 3 ohm ya. Nih, RAB itu adalah hambatan yang ada di kaki A dan B. Berarti ini udah kita hitung, yaitu sebesar 3 ohm.
Nah, kita masukkan di sini, gitu. Jadi setiap pertanyaan ini saling berhubungan ya, 3 ohm. Maka diperoleh bahwa tegangannya adalah 4,5 volt gitu ya, volt. Nah, coba kita perhatikan di sini. VAB 4,5 volt. Sementara tegangan yang masuk itu dari baterai 6 volt. Nah, berarti ada berapa selisihnya? 1,5 volt ya. 6 volt dikurangi 4,5 yang ada di sini. Nah, kemana 1,5-nya? Nah, di sini. Karena dia ada di R1. Ya kan? Arus totalnya berapa? 1,5 ampere. Gitu kan? 1,5 ampere. Hambatan di R1 berapa? Hambatannya 1 ohm. Berarti 1,5 ampere kali 1 ohm. Dapatlah 1,5 volt. Jadi, di sini 1,5 volt. Di sini 4,5 volt. Jadi, kalau kita total, gitu ya, totalnya adalah 6 volt. Begitu. Lanjut. Nah, sekarang VAB-nya udah dapat nih, ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah beda potensial di titik R1, R2, R3 dan R4. Nah, ini yang tadi ya kita bahas ya, bahwa di sini Pak Cipta coret aja, mohon maaf nih. Apa? Oke, ngeganggu ya garisnya ya. Oke, di sini Pak Cipta garis lagi. Nah, di sini kita peroleh bahwa R1 dulu ya. Nah, V1 berarti kita tulis ya. V1 adalah tegangan di hambatan R1. Maka kita peroleh apa? Bahwa I total gitu kan. I total kita kali dengan R1. Nah, sehingga kita peroleh bahwa tadi 1,5 ampere. Nah, ini kita kali dengan 1 ohm. Gitu. Maka hasilnya adalah ya 1,5 volt. Gitu. Nah, lanjut. Bagaimana dengan V2? Bagaimana dengan V2? Nah, V2-nya di sini ya, V2-nya adalah apa tadi? V2 itu adalah arus yang melewati hambatan kedua gitu ya. Arus yang melewati hambatan kedua. Nah, ingat bahwa karena gitu ya. Di sini kan VAB kita peroleh tadi berapa? VAB-nya 4,5 volt ya. Nah, ini 4,5 volt. 4. Oke, pencipta ulang 4,5 volt. Nah, 4,5 volt. Tapi apakah 4,5 volt ini berlaku untuk V2? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena di dalam V2 kamu bisa lihat rangkaiannya itu seri gitu ya. Karena dia seri 2 sama 3-nya nih. Maka kita tidak bisa lagi menghitung tegangan V2-nya sama dengan 4,5 volt tadi. Lalu bagaimana caranya? Kita harus hitung dulu arus yang mengalir di 2 dan 3 serta di 4. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti kita menghitung dulu ya. Nah, ini kan tidak sama ya dengan volt ya. Demikian pula dengan V2, yaitu tidak sama dengan V3, sorry. V3 itu tidak sama dengan VAB. Mengapa? Karena keduanya terhubung secara seri. Gitu. Berapa? Nah, ini pertanyaannya nanti kita akan bahas nih ya di bawah. Oke, kita lanjutkan dulu. Bagaimana dengan V4? Nah, V4 karena dia paralel dan dia sendiri, maka nilainya sama dengan VAB. Yaitu berapa? VAB yaitu 4,5 volt. Begitu ya. Nah, bagaimana V2, V3? Nanti kita tunggu dulu setelah yang lainnya nih. Kuat arus R1, R2, R3 dan R4. Nah, barulah nih ini bisa menjawab nanti V2 dan V3 nih. Oke, dia menanyakan I1 ya. I1 sebentar, Pak Cipta turunkan lagi. Oke. Nah, di sini lebih enak ya. Oke, I1 adalah apa? Nah, di sini adalah V1, gitu kan ya? V1 dibagi dengan R1. Nah, berapa V1-nya? V1-nya tadi kita peroleh bahwa dia berapa tadi V1-nya? Berapa V1-nya? V1-nya adalah 1,5 volt. Gitu ya, 1,5 volt. Begitu, 1,5 volt. Oke.
Nah, R1-nya berapa? R1-nya itu adalah 1 ohm. Nah, kalau misalnya kita lihat nilainya ini kan akan sama dengan kuat arus total ya, 1,5 ampere ya. Nah, sama kan? 1,5 ampere. Kenapa? Ya karena di sini kan dia seri. Ingat bahwa arus itu besarnya sama dengan pada rangkaian seri. Jadi di sini ampere meternya 1,5 ampere, pasti ketika dia lewat di R1 pasti sama 1,5 ampere. Begitu. Lanjut. Nah, lantas bagaimana dengan I2 misalnya? I2. I2. Nah, kalau misalnya kita lihat I2, maka kita harus melihat dulu tegangan yang ada di I2, yaitu tegangan apa? Tegangan AB ya. Nah, tegangan AB nih. Sorry. Di sini kita cari dulu I3-nya, I4-nya dulu ya, supaya gampang lah. Supaya gampang. Ntar ada triknya nih. Nah, I4-nya, sorry. I4 dulu, yaitu tadi gimana? Berarti V4 gitu ya, dibagi dengan R4. Nah, kalau misalnya kita lihat V4-nya tadi sama kan dengan AB ya, berarti 4,5 volt. Nah, ini kita akan bagi dengan R4-nya yaitu 4 volt ya. 4 ohm, sorry. Dia 4 ohm betul, 4 ohm. Oke, di sini 4 ohm. Nah, maka diperoleh nilainya nanti sama dengan 1,1 gitu ya, betul ya, 25 ampere. Nah, ampere. Oke. Oke, enak banget. Ya, ampere. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bahwa I1 nih istilahnya kalau kita bikin Kirchhoff-nya ya. Nah, kita buat begini ya. Ini kan dari I1 itu 1,5 ampere. Ya kan? Nah, dia masuk nih ke sini nih. Set, set gitu kan. Nah, terus dia keluar di sini. Ya, I23 dan I4. Nah, I4-nya kan kita dapat 1,125 ampere. Nah, berarti yang ke atas berapa? 0,375. Gitu kan? Kenapa? Karena kan dari sini nih. Yang masuknya 1,5, yang keluarnya baru 1,125, maka sisanya 0,375 ampere. Gitu. Maka kita dapat aja langsung I2. Nah, karena I2 dan I3 itu seri, ya kan? Pasti I2 itu nilainya sama dengan I3. Yaitu 0,375 ampere. Ya, 0,375 ampere. Nah, balik lagi sekarang nih, bagaimana mencari tegangan di V2 dan V3 sendiri ya? Nah, apakah sama dengan 4,5 volt? Nah, jawabannya enggak. Dari mana? Gampang. Kita kan sudah dapat nih yang apa? Dari sini nih. Ya, dari sini kita udah dapat, maka kita masukkan ke sini. Gitu. Yaitu gimana? Berarti V2 sama dengan apa? I gitu ya. I23 ya, yang masuk ke ini ya, karena kan tadi 2 dan 3 seri ya, dikali dengan R2. Begitu. Nah, maka hasilnya di sini nanti adalah 0,375 gitu ya. 375 ya, 375 ampere. Nah, ini dikali dengan R2-nya tadi berapa? 9 volt ya, 9 ohm. Ya, 9 ohm. 9 ohm. Nah, lanjut. Nih, maka hasilnya berapa di sini? Gitu ya. Nah, ini kita bisa cek, kalian bisa hitung bahwa sebentar, Pak Cipta sambil lihat kalkulator aja biar cepat perhitungan kita. 9 dikali 0,375 yaitu 3,375. Nah, di sini nih. 3 kok nggak mau ya? Oke, dah. Oke, 3,375 volt. Nah, selanjutnya bagaimana dengan V3-nya? Berarti V3-nya di bawah nih ya. Samping aja deh. Nah, V3-nya kita bisa hitung di sini lagi nih. Oke, nah sini ya. V3 sama dengan I2 dan 3, I2 dan 3 dikali dengan R3. Nah, kita peroleh bahwa di sini ini I ya. Oke, sorry.
kayaknya tabletnya udah mulai tua. Oke, I23-nya tadi kita peroleh adalah 0,375 ampere. Ini kita kali dengan 3 ohm. Kan gitu. Maka hasilnya adalah berapa? Berapa? 1, ya 1,125 volt. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya logikanya nih, lihat nih. Kalau misalnya kita hitung ya, yang di sini 1,125 dengan 3,375 kalau kita jumlahin pasti hasilnya sama dengan VAB yaitu 4,5 volt. Ya kan? Sama, nilainya 4,5 volt jadinya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk soal berikutnya, yakni soal bila hambatan dalam baterai 6 volt tersebut adalah 2 ohm, apakah kuat arus pada rangkaian tetap sama seperti jawaban 3, yaitu kuat arus total yang ini ya. Nah, apakah akan sama? Nah, jadi yang dimaksud 2 ohm itu yang mana? Nah, 2 ohm itu ada di sini nih. Ada di dalam baterai ini nih. Ya. Dia ada di dalam baterai ini. Kita menyebutnya dengan hambatan dalam. Kenapa? Karena di dalam baterai itu pasti dia punya hambatan. Ya, pasti dia punya hambatan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita fokus kepada yang mana? Kita fokus kepada kuat arus total. Nah, kuat arus totalnya di sini adalah kan tegangan total dibagi dengan hambatan totalnya ya, hambatan resistor yang di luar kan. Nah, bagaimana kalau ada hambatan dalam? Kalau ada hambatan dalam, maka yang kita lakukan adalah apa? Nah, di sini nih caranya nih. Ini Pak Cipta garis lurus ya. Garis di sini supaya membedakan. Maka untuk yang pertanyaan mana sini ya? F ya, kalau nggak salah. Oh, 7 ya. Ini tadi udah ya, R1, R2, R3, R4 sudah. Baik, pertanyaan yang 7. Ya, berarti di sini A, B, C, D, E, F ya. E, F, G ya berarti ya di sini ya. Oke, untuk yang nomor 7. Yakni mengerjakannya gimana? Nah, yakni untuk arus barunya lagi nanti sini ya. Berarti I-nya itu menjadi apa? Tegangan total dibagi dengan hambatan total ditambah dengan hambatan dalam. Nah, kenapa ditambah? Kok seri? Ya karena memang seri. Ya enggak? Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan R1, R2, R3, R4 kalau dijadiin satu gitu ya. Itu kan nanti bentuknya akan seperti ini nih. Bentuknya itu seolah-olah gitu ya, R total itu bentuknya akan seperti ini, nah. Begitu, begitu ke sini. Ini adalah baterainya. Kan gitu kan? Sebentar. Oke. Nah, kan seperti itu nih. Ini untuk R total kan? Nah, kalau hambatan dalam itu ada di mana? Hambatan dalam tuh seolah-olah ada hambatan kecil di sini. Seolah-olah ya. Sehingga di sini hubungannya kan seri. Gitu. Makanya kita menghitungnya menganggap dia sebagai hambatan seri. Rangkaian seri. Maka arusnya bagaimana? Nah, arusnya kita langsung hitung di sini bahwa I sama dengan V-nya tadi 6 volt dibagi R-nya adalah berapa tadi? 4 ya, 4 ohm ditambah hambatan dalamnya dikasih tahunya 2 ohm. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa hasilnya adalah 6 volt dibagi 6 ohm. Maka kita peroleh adalah 1 ampere. Gitu kan? 1 ampere. Nah, begitu. Ya, jadi kalau ditanya sama apa beda? Beda ya. Kenapa bisa beda? Karena ada arus gitu ya yang dihambat di dalam baterai. Yaitu pada saat baterai itu terhubung dengan rangkaian. Gitu. Jadi walaupun memang pada kenyataannya baterai itu hambatan dalamnya sangat-sangat kecil. Gitu ya, tidak nyampe 2 ohm itu nggak akan nyampe. Nah, tapi memang benar adanya bahwa setiap komponen listrik gitu ya, karena setiap bahan logam itu pasti memiliki hambat jenis. Ingat ya pada hubungan panjang, luas gitu ya dan hambat jenis dari penghantar itu mempengaruhi besar hambatan. Makanya di sini ada hambatan dalam. Tapi kalau tidak ada hambatan dalam bagaimana? Kalian cukup menghitung dengan hukum Ohm saja nih, yang I V per R. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan soal latihannya di sini. Pak Cipta hanya menambahkan beberapa komponen saja. Nah, kalian mencari di sini
halnya yang sama, jadi hal yang sama, jadi kalian bisa, mempelajari materi, atau video yang tadi untuk mengerjakan soal ini. Soal ini kalian kerjakan dalam bentuk luring dan dikumpulkan pada saat pelajaran daring berikutnya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.